Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Hasibuan dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan karya esai saya, yaitu pembangunan Small Modular Molten Salt Reactor untuk mendukung kebutuhan energi di wilayah-wilayah dan alutsista militer Indonesia. Alasan saya mengambil judul tersebut, yang pertama, kondisi wilayah negara Indonesia. Pada tahun 2022, Badan Pusat Statistik atau BPS telah mencatat bahwa jumlah pulau yang dimiliki Indonesia mencapai 17.001 pulau. Jika dirinci, 17.001 pulau itu memiliki 6 pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Timur, dan Papua. Serta ada pulau-pulau kecil lainnya yang memiliki penduduk di dalamnya. Yang kedua, kebutuhan listrik di wilayah Indonesia. Menurut laporan Kementerian SDM, penggunaan energi listrik per kapita sekitar 1.173 kWh pada tahun 2022. Hal ini mengalami peningkatan sekitar 4% dari tahun sebelumnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi tersebut pastinya adalah kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk. Oleh sebab itu, kita harus mencari solusi untuk menghasilkan daya energi listrik yang lebih tinggi dan ramah terhadap lingkungan untuk mengurangi emisi karbon di wilayah Indonesia. Selanjutnya, alasan saya adalah energi yang dihasilkan. Dari 1 gram uranium dapat diperoleh energi yang setara dengan 112 kg batu bara. Karena dalam satu reaksi nuklir itu akan menghasilkan 200 mega elektron volt. Sedangkan dalam satu pembakaran batu bara hanya menghasilkan 2 elektron volt. Hal tersebut sangat jauh perbedaannya. Oleh karena itu, pemanfaatan energi nuklir sangat banyak digunakan dalam berbagai bidang-bidang lainnya. Yang keempat adalah teknologi pertahanan. Pemanfaatan energi nuklir juga masuk ke dalam dunia pertahanan karena energi yang dihasilkan sangat besar dan bisa ditempatkan di mana saja, sehingga dapat digunakan pada alutsista negara Indonesia. Untuk menjelaskan mengenai judul saya, yaitu pembangunan Small Modular Molten Salt Reactor di wilayah dan alutsista militer Indonesia, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu reaksi nuklir, PLTN, jenis dan tipe, serta aplikasi di bidangnya pertahanan. Yang pertama, reaksi nuklir. Reaksi nuklir itu adalah reaksi yang terjadi pada inti atom, terbagi menjadi 2, yaitu reaksi fisi dan fusi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reaksi fisi nuklir. Ketika neutron menabrak atom radioaktivitas, maka atom tersebut akan terpecah menjadi 2 dan menghasilkan energi serta 3 neutron lainnya. Ketiga neutron tersebut akan menumbuk atom radioaktivitas lainnya, sehingga reaksi tersebut akan terjadi reaksi berantai, sehingga energi-energi tersebut akan terkumpul menjadi sangat banyak dan menghasilkan panas yang sangat tinggi akibat pembelahan-pembelahan dari atom radioaktivitas tersebut. Yang kedua adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Reaksi yang telah dijelaskan sebelumnya akan dimanfaatkan di dalam suatu tempat yang disebut pembangkit listrik tenaga nuklir. Di sini, peran pembangkit listrik tenaga nuklir adalah memanfaatkan reaksi nuklir yang sebelumnya itu agar dapat menghasilkan panas yang sangat tinggi sehingga dapat memutar turbin dan menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga nuklir sudah mengalami kemajuan yang sangat tinggi. Sampai saat ini, pembangkit listrik tenaga nuklir sudah sampai pada generasi keempat. Yang selanjutnya adalah Small Modular Reactor. Small Modular Reactor merupakan salah satu jenis dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Namun, Small Modular Reactor ini memiliki ukuran yang lebih kecil, sehingga daya yang dihasilkannya juga lebih kecil dari reaktor nuklir konvensional. Ukurannya mungkin 1/3 dari reaktor nuklir pada umumnya. Banyak hal yang dapat dimanfaatkan dari Small Modular Reactor. Salah satunya adalah bentuknya yang sangat kecil sehingga dapat ditempatkan di tempat-tempat yang strategis. Yang kedua, karena bentuknya yang kecil sehingga membuatnya lebih ekonomis. Yang ketiga, daya yang dihasilkannya dapat disesuaikan untuk di wilayah-wilayah kepulauan. Karena bentuk negara Indonesia yang negara kepulauan, sehingga Small Modular Reactor ini sangat cocok untuk dibuat di pulau-pulau Indonesia yang sangat membutuhkan bantuan energi listrik. Karena energi yang dihasilkannya juga tidak memiliki emisi dan dayanya juga sesuai dengan kebutuhan energi listrik di pulau tersebut. Yang selanjutnya adalah Molten Salt Reactor. Salah satu tipe dari pembangkit listrik tenaga nuklir adalah Molten Salt Reactor. Molten Salt Reactor menggunakan bahan bakar cair sebagai bahan bakar nuklirnya, sehingga Molten Salt Reactor ini sangat banyak keunggulannya dibandingkan reaktor nuklir pada umumnya. Salah satunya adalah karena bentuk bahan bakar yang cair, sehingga ada proses yang dinamakan chemical processing plant. Bahan bakar tersebut dapat didaur ulang atau difabrikasi, sehingga tidak mudah
kita tidak perlu mematikan reaktor nuklir untuk mengganti bahan bakar di dalamnya. Yang selanjutnya, molten start reaktor memiliki keunggulan yaitu bahan bakar yang cair ini lebih aman dibandingkan dengan reaktor yang lainnya, karena ketika terjadi gangguan ataupun bencana, dia memiliki passive safety yang sangat bagus. Ketika terjadi bencana, kita hanya perlu untuk membuka katup pada bagian bawah reaktor tersebut, sehingga reaktor tersebut dapat mengeluarkan bahan bakar yang ada di dalamnya sehingga tertanam di dalam tanah. Selanjutnya, banyak lagi keunggulan-keunggulan yang dimiliki molten start reaktor. Pengaplikasiannya di bidang pertahanan adalah dapat digunakan pada kapal selam. Molten start reaktor dapat digunakan di kapal selam karena kapal selam akan menyelam sangat lama di dalam air. Oleh sebab itu, kita butuh reaktor nuklir yang tahan lama dan tidak mengalami shutdown. Oleh sebab itu, molten start reaktor sangat cocok digunakan di dalam kapal selam. Dan di sini juga kita dapat mendesainnya menjadi small modular molten start reactor, di mana ukuran yang kecil namun dia merupakan tipe dari molten start reactor. Dan itulah beberapa alasan saya mengenai judul yang saya ambil. Untuk penutupnya, small modular reaktor sangat sesuai digunakan di Indonesia karena bentuk yang kecil, fleksibel, mampu menjadi promotor untuk pengembangan energi nuklir yang lebih luas. Posisi Indonesia merupakan negara kepulauan. Pengembangan small modular reactor itu baik sebagai sumber tenaga kapal induk, kapal selam, ataupun sebagai sumber energi listrik untuk daerah-daerah terpelosok, terutama yang jauh dari akses pemerintahan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya.